Untuk membahas terkait laba BRIS, kami sudah terhubung dengan Direktur Bisnis Retail Bank BRI Syariah Fidri Arnaldi via sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Fidri. Selamat pagi Mbak Neke. Iya Pak Fidri, ini adalah Sehat sebuah Mbak Neke. prestasi ya kalau kita lihat laba BRI Syariah tumbuh pesat di triwulan 1 2020. Lalu apa yang menjadi pendorong pertumbuhan laba yang signifikan? Alhamdulillah ya, seperti yang diketahui kita bisa profit dengan angka 150%. Ini langkah-langkah nyata yang kita lakukan, pembenahan dari sisi aspek produktivitas pekerjaannya juga. Kita melakukan strategi bermitra yang terbuka dengan yang terbaik dengan para debitur kita. Kita memasuki pasar yang syariah ini terbuka lebar. Alhamdulillah kita bisa masuk ke sana dan dengan melakukan remapping, digitalisasi, alhamdulillah semua produktivitas ini meningkat tajam, di mana kita bisa tumbuh untuk retail itu 4,1 T. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya cuma mencapai 888 M. Dengan produktivitas AO kami yang naik menjadi rata-rata 97%. Tahun sebelumnya cuma posisi 55%. Ini akhirnya menghasilkan profit yang bagus. Dengan digitalisasi, kami bisa men-screening pemberian kredit lebih selektif dan pasti menghasilkan yang terbaik untuk BRI Syariah. Mungkin itu Mbak Neke. Apa sih Pak yang sebenarnya menjadi pendorong terbesar pertumbuhan pembiayaan retail? Untuk retail kita tahu ya, yang pertama pasar masih terbuka lebar. Saya yang berlatar belakang konvensional, begitu masuk ke syariah, kita melihat kok lambat ya untuk penetrasi ke pasar. Setelah kita masuk, ternyata yang kita melakukan perombakan pada sistem percepatan layanan. Seperti tadi kami sampaikan, dari sebelumnya manual, kita lari kepada digitalisasi perbankan, yaitu salah satu produk yang kami, e-Kurma. E-Kurma ini kita bisa memberikan percepatan, kalau dulu rata-rata pemberian kredit itu memakan waktu 5-7 hari, dengan digitalisasi e-Kurma, terscreening dengan yang bagus, connect semuanya dengan OJK untuk daftar hitamnya, dan itu bisa diputus kredit dalam waktu cuma 1 hari bila telah sesuai administrasi yang dipersyaratkan. Jadi itu salah satu yang kita berikan dan kita membiasakan dengan mitra kita, debitur kita terbuka dan kita menghimbau supaya juga mereka bertransaksi lewat kita. Dengan bertransaksi lewat kita, cash flow, kecukupan modal mereka, kita bisa pantau, dan inilah mendongkrak aksa yang sangat lebar tadi di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah seperti kami sampaikan tadi, kami bisa tumbuh di atas rata-rata perbankan, kami bisa tumbuh untuk posisi retail atau linked itu sebesar 37,3%, konsumer kami bisa tumbuh 28,7%, dan untuk mikro juga fantastis naik di 26,5%. Itulah pembuktian bahwa digitalisasi dan juga melakukan regenerasi kepada AO, alhamdulillah dengan melakukan pendidikan yang terpola, menghasilkan produktivitas yang sangat tinggi dan alhamdulillah ini sudah dibuktikan dengan menghasilkan di samping pembiayaan yang tumbuh tinggi di atas rata-rata perbankan, juga menghasilkan laba kami year to year sebesar 150%. Ini membuktikan bahwa kami serius. Mbak Neke, saya ingat pada saat pertama kali kita juga tampil di CNBC, kami baru bergabung. Pada saat itu, ya Allah, saya berdoa, saya ingin tampil lagi di CNBC dengan posisi kami sudah saatnya membuktikan bahwa manajemen baru bisa melakukan sesuatu yang lebih bagus, lebih baik, dan lebih terarah. Itu Mbak Neke.
Artinya cita-cita Bapak sudah tercapai ya Pak untuk tampil lagi di CNBC dengan prestasi yang justru lebih besar Alhamdulillah. lagi begitu. Kalau tadi Bapak katakan pembiayaan retail ini kenaikannya 37,3%. Lalu bagaimana dengan pembiayaan untuk UMK begitu? Apa yang menjadi pendorong terbesar pertumbuhan pembiayaan untuk UMK? UMK ini ya kita mengetahui sektor ini ya sektor yang banyak di kompetitor perbankan masih banyak masuk di sini. Kami yang berlatar belakang dari konvensional BRI sudah terbiasa bermain di sini. Nah, pada saat kita di BRI Syariah ini, pasar ini pasti terbuka. Kenapa? Orang pada saat sekarang untuk syariah ini, pasarnya sebetulnya di Indonesia ini sangat luas. Sangat luas, sektor ekonominya 80% tenaga kerja kita bergerak di sektor ini. Pasar UMKM adalah regional market yang diperebutkan oleh seluruh perbankan. Untuk itu, kami menyampaikan kepada teman-teman, untuk memenangkan persaingan di proses di UMKM ini, salah satunya adalah bagaimana service level kita dalam memberikan layanan dengan kecepatan dan ketepatan waktu. Begitu itu semua sudah smooth, pasti insya Allah nasabah kita akan berlari juga kencang, sejajar dengan kita tumbuh, dan mitra kerja kita pun juga melakukan penaikan omset yang juga signifikan kenaikannya, Mbak Eneke. Dengan Jadi itu tadi kami rahasianya ya Pak? sampaikan, iya, salah satu lagi adalah seperti tadi, digitalisasi e-kurma kami, itu Mbak Eneke, itu bisa para account officer kami mengerjakan dimanapun, kapanpun, dimanapun, begitu juga approve-nya oleh pimpinan. Itu bisa di mana saja. Jadi semuanya mobilitasnya sangat tinggi dengan digital, kapan dan dimanapun seorang pimpinan cabang bisa melakukan eksekusi dengan memberikan approve. Jadi zamannya sudah kita tinggalkan, sudah sangat berjauh. Kalau dulu lebih banyak manualnya, kita manajemen baru prinsipnya dengan digitalisasi, kami sudah buktikan hasil yang berbicara, Mbak Aneke. Jadi tidak terkendala dengan WFH ya Pak Fidri? Alhamdulillah dengan WFH pun tetap posisi sekarang ya kita media Zoom yang kayak gini, kita pun juga dengan pekerja-pekerja kita e-learning tetap jalan, webinar tetap jalan ya semuanya. Yang penting niatnya kita bagaimana, wah kita mau kerja dari manapun juga, tapi kalau tekadnya memberikan yang terbaik untuk perusahaan, dengan mapping bisnis dan mapping kerja yang terarah, insya Allah semua manajemen akan berjalan bagus dan kinerja BRI Syariah akan terukur terus ke depannya. Selanjutnya Pak Fedri, kalau kita lihat pertumbuhan pembiayaan mikro BRI Syariah pada triwulan 1 2020 ini hingga 63%. Apa sebenarnya yang menjadi trigger pertumbuhan yang sangat signifikan ini? Signifikan ini seperti tadi juga Mbak, salah satunya kami melakukan regenerasi untuk pengkaderan dengan melakukan pendidikan, peningkatan soft skill untuk para pekerja kami. Yang kedua ya terobosan tadi. Jadi kebetulan di bidang retail, di bidang kami, dengan produk e-kurma ini, kini untuk mempercepat semua. Makanya mikro bisa terbang, di samping dengan pasar kami, yang pada saat sekarang kebetulan kita ada program kanun juga di wilayah Aceh, di mana konvensional pindah ke BRI Syariah, itu juga sedikit stimulus mempercepat. Namun di luar itu, dengan kesadaran teman-teman, monitoring cara kerja kita, day to day, inilah alhamdulillah bisa menerobos posisi sampai menyentuh angka 63%. Seperti kami sampaikan tadi, jumlah kaum muslim di Indonesia itu sangat menggiurkan 256. Kata kuncinya adalah berikanlah layanan yang cepat, tepat, dan akurat. Insya Allah syariah ini bisa berkembang, market pasar bisa kita kejar, dan adanya peningkatan market share yang terukur. Mungkin itu Mbak Anake.